Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, qad wasalna fil fasli as-sabi' wa mazilna fil adillati al-mukhtalaf fiha wa sanuwasilu dirasatana al-yawm fil fasli as-sabi' ay al-'urfu wal 'adah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku semuanya. Kita masih di dalam pembahasan al-adil al-mukhtalafiha atau dalil-dalil yang masih diperselisihkan. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi pada bab yang ketujuh di adilah mukhtalaf, yaitu al-urfu wal 'adah. Faftahna safhah mi'ah salasa wa khamsin. Silakan dibuka halaman 153. Al-urfu, sebenarnya harusnya ini juga sudah tidak asing di telinga kalian atau ketika kalian membaca dan mendengar kata urf, yang berarti ibu yakin sebagian besar dari kalian sudah tahu apa itu al-urfu. Huwa lugatan, secara lugatan artinya di sini al-'adah al-jariyatu bainan nas. Tepatnya sih sebenarnya al-'adah gitu ya. Al-urfu itu, urf itu adalah kebiasaan atau adat. Tapi di sini ada juga sebenarnya secara bahasa yang lain, al-urfu itu bermakna al-khairu, ada juga al-ihsan sama ar-rifqu, yang mana semuanya itu bermakna kebaikan. Sedangkan kalau yang di kitab kalian, di muqarrar kita, urf itu adalah al-'ada, adat atau kebiasaan al-jariyatu bainan nas, yang berlaku atau yang berlangsung atau yang berlaku di antara masyarakat atau pada orang banyak. Kemudian istilahannya mata'arafuhun nas, atau ada juga yang ma'tadun nas, sama aja ya, al-urf sama ada. Mata'arafuhun nas wasaru alaihi min qawlin au fi'lin au tarkin. Jadi apa atau sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, wasaru alaihi, dan mereka melewati kehidupannya itu, mereka melewati hal tersebut, baik itu berupa qaul, perkataan, au fi'lin, perbuatan, au tarkin, atau hal yang ditinggalkan. Itu secara istilahannya ibu ambil di kitab Abdul Wahab Khalaf yang dipakai sama kakak kelas kalian di kelas 12. Kemudian silahkan sekarang kita fokus ke buku kitab. Amma adatul insan, sementara kalau kebiasaan manusia al-khosoh, yang khusus, bihi falatu sama urfan, itu tidak disebut atau tidak dikatakan sebagai urf, karena yang namanya adatul insan khosoh yaitu hanya berupa kebiasaan kita, kebiasaan yang ada di dalam diri kita, di perorangan gitu, dan itu tidak bisa dikatakan sebagai urfan. Wal urfu inda aglabil a'immati mu'tabarun. Jadi urf ini menurut sebagian, menurut mayoritas aglab, mayoritas ulama, mu'tabarun itu dianggap, mu'tabar artinya dianggap tuh dianggap sebagai sandaran hukum atau dianggap sebagai dalil jika illam yukhalif nassan walam yubtilhu asy-syara', selama atau jika tidak menyelisihi nas syar'i dan tidak dibatalkan oleh syara'. Ka'urfi tabani. Nah, di sini seperti contohnya urf tabani ini adalah kebiasaan mengadopsi anak gitu ya. Wa katsirun min a'rafil jahiliyah allati abtalahal Islam, dan banyak juga uruf-uruf jahiliyah yang sudah dibatalkan oleh Islam, lama fiha minal mafasid, yang di dalamnya itu, karena di dalamnya itu terdapat kerusakan atau ya kehancuran mafasid.
minha aklur riba wa syurbil khamar, seperti makan riba dan minum khamar. Amma fi ghairi zalik, sementara kalau selain itu, selain yang tadi, fal urfu mu'tabarun, maka uruf itu dianggap. Wal adatu muhakkamatun. Nah, apa sih al ada muhakkamah? Ini sebuah kaidah yang dipakai di dalam kaidah fikhiyah yang terkait dengan uruf. Arti al adatu muhakkamatun itu adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai landasan hukum, atau adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum, dapat ditetapkan sebagai landasan hukum. Itu arti dari al-'adatu muhakkamatun. Li'anna ta'arufan nas, karena kebiasaan manusia amron ma, pada beberapa perkara tertentu atau pada perkara tertentu, wa ta'amulihim bihi, dan muamalahnya mereka, cara bermuamalahnya manusia, ya dulu ala istiqrari maslahatihim fihi, menandakan menandakan tertetapkannya gitu kemaslahatan bagi mereka di dalamnya, wa munasabatuhu lizurufihim, dan di situ terdapat keseimbangan, atau munasabah juga bisa dikatakan kecocokan, munasib kecocokan bagi zurufihim, bagi kondisi-kondisi mereka. Kama law kana urfu ahlil balad anal mar'ata taqbidu mahruha kullahu qabla dukhul, seperti ada kebiasaannya seorang wanita yang mengambil langsung takbid, itu mengambil langsung maharnya seluruhnya, qabla dukhul, sebelum adanya hubungan suami istri. Nah, sebenarnya ini udah nggak asing sih ya, tapi memang kebanyakan untuk yang takbid mahar seluruhnya qabla dukhul ini awalnya itu berlaku di negeri-negeri timur tengah atau Arab. Sebenarnya kalau di Indonesia itu ada yang masih mungkin baru separoh, atau mungkin nanti setelah selesai akad nikahnya gitu. Tapi di sini dikatakan qabla dukhul ya. Qabla dukhul berarti sebelum terjadinya hubungan suami istri. Baik, itu. Kemudian hujjiyatul urfi, kehujahan uraf. Mimma yadullu ala anna al-urfa mu'tabarun umurun minha. Nah, di sini di antara yang menunjukkan bahwa uraf itu mu'tabar ada beberapa. Di antaranya qauluhu tabaraka wa ta'ala, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ini bersikaplah memaafkan dan perintahkan kepada yang baik atau urf, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Kemudian wa minha, dan hujatul urf yang lainnya lagi, annal urfa al-'am yatadammanul ijma'. Jadi urf ini urf yang umum ini tuh mengandung ijma. Yang namanya urf itu mengandung ijma, dan maka al-ijma itu khosun, dikhususkan, bi ahlil ijtihad, kepada atau bagi ahlil ijtihad. Wal urfu, dan urf atau urf ini dalam hal ini yadkhulu, meliputi, fihi ahlul ijtihad, meliputi ahlul ijtihad, dan ghairuhum, dan orang selain ahlul ijtihad. Itu. Kemudian yang ketiga, wa minha annan naz'an nas an a'rafihim. Nah, yang ketiga ini, urf itu sebentar kan. Jadi urf dan urfnya manusia ini atau kebiasaan manusia ini, naz'an nas akan mendapatkan kesukaran, fihi harajun azimun, di dalamnya itu akan ada kesukaran, atau dengan katanya dicabutnya, diulang lagi ya. Jadi ananaz'an nas an arafihim, dicabutnya uraf dan adat kebiasaan manusia, an arafihim wa adatihim, dicabutnya uraf dan kebiasaan manusia, fihi harajun azimun, di dalamnya itu nanti akan menyebabkan
kesukaran yang besar gitu, kesulitan yang besar. Wal haraj muntafin fi syariah. Sedangkan yang namanya kesulitan, yang namanya haraj itu telah dihilangkan, itu ditiadakan di dalam syariat lil adillah al-warida bizalik, dengan dalil yang telah disebutkan gitu. Jadi kalau dicabutnya kebiasaan-kebiasaan ini di tengah-tengah masyarakat atau orang banyak, itu nanti akan menimbulkan suatu hal yang ada kesulitan di dalamnya gitu. Oleh karena itu urf ya bisa dijadikan sandaran hukum. Tapi nanti kita akan belajar tentang taksimatil urf, pembagiannya, karena ya urf yang seperti apa yang bisa dijadikan sandaran hukum dan urf yang mana yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Kemudian yang keempat, untuk hujjatul urfi, wa minha anna syari'ata atat bi ilgha'i ba'dil a'raf. Nah, yang keempat ini, syariat itu datang menghapus sebagian urf, wahyallati, yaitu kebiasaan-kebiasaan tatadammanul mafasid, yang di dalamnya itu terdapat kerusakan atau kehancuran. Wa atat bi arafin jadidatin tatadammanu masalih. Dan kemudian syariat ini juga datang dengan maslahat-maslahat, dengan urf-urf yang baru, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru yang terdapat kemaslahatan di dalamnya. Oke. Taksimatul urfi. Nah, ini pembagian urf. Al-urfu imma amun wa imma khosun. Jadi urf ini dia bisa umum dan juga ada urf yang khusus. Jadi ada al-urfu al-am sama ada al-urfu al-khas. Apa itu al-urfu al-am? Al-urfu al-am man tasyara duna nakir fi jami'il bilad al-islamiyah. Jadi sesuatu perkara yang tersebar gitu tanpa ada yang mengingkari kebiasaan tersebut fi jami'il bilad, di seluruh negara al-islamiyah, di seluruh negara Islam. Misal di sini contohnya katawassu' fin nafaqati fil a'yad wal a'ras. Di sini memberi meluaskan gitu ya. Contohnya itu di sini meluaskan di dalam nafkah, di dalam memberikan nafkah, bukan nafkah sih, fil a'yadi wal a'ras. Jadi kita kayak ngasih ya pemberian lah, kita katakan hadiah, tapi di sini nafkah di dalam ketika hari raya dan ketika ada yang melaksanakan acara ya aros, itu mau dia walimatul ores, mau dia nikah, mau dia walimatul safar juga bisa, atau mungkin yang di khitan. Jadi aros ini bukan hanya sekedar walimatul ores ya, itu yang umum. Karena kalau kita lihat secara umum ketika misalnya hari raya tiba, itu kan terjadi gitu hampir di negara Islam yang namanya ngasih ya kita katakan ngasih uang lah pada saat hari raya gitu, atau bahasanya kondangan gitu, ngasih amplop kondangan juga. Kemudian kastirma lilafdil walad, seperti juga di sini di sini kastirma lilafdi, penggunaan lafaz walad, yang mana sebenarnya kita udah tahu ya arti walad itu apa sih, anak laki-laki kan. Tapi sebenarnya secara ininya ya arti walad itu ya anak-anak, bukan aulad. Hanya saja di sini kebiasaan yang sudah umum terjadi itu kata walad lizukur itu hanya untuk yang berjenis kelamin laki-laki, minal aulad, dari anak-anak, dari anak laki-laki, dunal inas, tanpa jenis kelamin perempuan gitu. Al-urfu al-khas. Nah, untuk urf khas, huwa man tasyara fi baladin, yaitu uraf yang tersebar di suatu negeri, fi baladin au qabilatin, atau pada suatu kabilah, au taifatin, atau pada suatu kelompok minanas
suatu kelompok dari kalangan manusia, dari kalangan orang-orang dan masyarakat, duna ghairihim, dan tidak terdapat pada yang lain gitu. Jadi ini tuh ngorofnya, kebiasaannya tuh hanya ada di negeri tertentu, atau hanya pada kabilah tertentu, atau hanya pada kelompok tertentu. Contohnya di sini ibu tidak cantumkan contohnya, dan di buku juga nggak ada. Contoh untuk urf khos ini seperti hal yang mudahnya ya, kayak halal bihalal yang sering yang sering kita lakukan gitu. Halal bihalal yang biasa dilakukan sama orang-orang Indonesia. Ini urf khos kan. Kita tidak menemukan kebiasaan ini, kebiasaan halal bihalal ini di negeri Islam yang lain. Jadi hanya terdapat di negara Indonesia aja. Mungkin ada seperti di tetangga kita Malaysia mungkin yang, tapi mungkin itu hanya saling mengunjungi ya. Tapi kata halal bihalal ini memang sudah melekat sama orang-orang Indonesia ketika habis Idul Fitri mungkin, atau halal bihalal pas habis liburan Idul Fitri masuk kerja, atau ya biasa kalian ketika waktu itu kondisinya sedang normal kan semua halal bihalal ya. Setelah liburan Idul Fitri kemudian kembali ke pondok, halal bihalal bersalaman dengan ustadz dan ustazah masing-masing ya. Itu contoh dari al-urf al-khas. Al-urfu yang kedua, al-urfu imma qauliyun wa imma fi'liyun. Jadi ada urf yang berupa perkataan, kebiasaan perkataan, sama ada yang kebiasaan secara perbuatan atau amali. Al-urfu al-qauli ma huwila minal alfad, sesuatu yang dipalingkan dari lafaz-lafaz an maudhu'ihi al-lughawi al-asil, dari jadi lafaz-lafaznya ini ya berasal dari secara bahasa, ilawad in mukhtalafin minhu, kepada istilah yang berbeda darinya. Karena ini qauli perkataan, jadi yang dilihat itu dari bentuk lafadznya. Contohnya di sini misal lafzu al-walad. Yang namanya lafzul walad tadi sudah kita jelaskan ya, sudah ibu jelaskan. Kita ketika mendengar kata walad ini ya memang untuk anak laki-laki secara ininya. Kemudian walafzud dabah. Nah, lafaz dabah ini kan artinya dia tuh hanya dia kan hewan berkaki 4 ya. Padahal sebenarnya secara makna bahasa dabah itu adalah segala hewan yang dia itu melata di atas bumi. Termasuk ayam dan binatang melata yang banyak kakinya itu. Jadi adabah itu kan diartikannya dia binatang berkaki 4. Kemudian itu aja ya di sini. Kalau di halaman 154 itu yang al-urfu imma qauli wa imma fi'li, nah di paragraf tersebut kan ada kata walad. Fa minhu lafdul walad kama taqaddam, seperti yang udah dijelaskan, wa huwa fil asli al-lughawi, dia itu makna bahasa secara asalnya itu disandarkan atau bermakna alal banin, hanya sodikun. Jadi kata walad itu bisa dimaknai untuk albanin, anak laki-laki, walbanat, dan anak perempuan. Seperti di dalam firman Allah, kama fi qouli ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain. Kata aulad di sini itu jadi dia secara bahasanya ya untuk anak laki-laki dan perempuan. Kemudian wa minhu lafdzud dabah. Nah, dabah ini kan hewan berkaki 4. Fa huwa fil lugha ismun fa'il dabba yadubbu. Fa yusdaqu 'alal faras wal himar wal baqarah. Jadi ini tuh hanya untuk yang berkaki 4 kayak kuda, kemudian keledai, kemudian sapi dan yang lainnya gitu. Wat ta'ir tuh, wal insan juga, bahkan manusia, wa ta'ir burung, sama namlah dan juga semut, wa ghairiha. Wa jara al-'urfu fi ba'dil bilad, tapi udah menjadi kebiasaan yang berlaku di sebagian negara, alla yutlaqu illa 'alal himar, tidak kecuali jadi yang namanya dabah itu cuma himar doang, hewan yang bisa ditunggangi gitu, kayak keledai. Wa fi biladin ukhra, dan di negara lain itu kata dabah itu hanya untuk himar dan faros, jadi hanya untuk keledai dan kuda, jadi hewan yang bisa ditunggangi. Sebenarnya sapi bisa ya, tapi yang kita ketahui yang biasa dijadikan alat transportasi hewan itu adalah kuda dan keledai.
Oke, kemudian wal urfu al amali anta tajriyal 'adah bi fi'lin amrin ma hatta yusbihu ma'lufan lidan nas. Jadi kalau amali ya berarti kan perbuatan. Keadaan, jadi keadaannya ini sudah berlaku, sudah memberlakukan suatu perbuatan hingga menjadi sesuatu yusbih ma'lufan, menjadi sesuatu yang terbiasa lidanas di masyarakat. Kama lau jaratil 'adatu bilibasin muayyan, seperti misalnya terjadi atau ada kebiasaan di orang-orang ya, dia pakai pakaian tertentu. Ya, kalau kita lihat ya, orang-orang film Mamlakah ya di Saudi itu, sebenarnya Dubai juga tapi sekarang ibu kurang tahu, mereka itu perempuannya memakai abaa atau baju abaya, bajunya hitam semua gitu kan, mereka nggak punya baju warna lain selain warna hitam. Terlepas mungkin mereka punya baju khusus, tapi itu hanya untuk pesta hanya untuk keluarga yang mahram. Setahu ibu seperti itu. Kemudian juga di sini kalau di buku disebutkan kalibasil imamah, ada juga yang dia memakai imamah di kepalanya. Nah itu kan berbentuk suatu yang amali ya, perbuatan. Tahu imamah kan, yang taruh di atas kepala, warnanya itu lebih kepada putih, imamah gitu. Contoh untuk urf amali yang lain ya, ini contoh yang berkembang di tengah masyarakat, itu akad transaksi yang tidak lewat lafaz perkataan gitu, tapi kedua belah pihak itu baik dari si penjual dan pembeli udah bersepakat dan saling rela gitu, udah ada keridhaan untuk bertransaksi. Ini terjadi ketika kita membeli di pasar gitu ya, atau ya beli di warung kayak gitu. Kita misalnya beli susu atau misalnya kita beli coklat gitu, itu kan udah ada saling keridhaan tanpa harus mengatakan, si pembelinya tanpa harus bilang saya jual barang ini kepada Anda, kemudian kita selaku pembeli juga nggak bilang oke, aku terima ya gitu, atau oke, aku beli barang ini dari kamu misalnya. Nah itu yang dimaksud dengan contoh lafaz qauli. Jadi kebiasaan yang udah berlangsung tapi dia tidak melakukan ada lafaznya. Ini akad jual beli yang seperti ini tuh kalau dalam fikih muamalah disebutnya mu'atoh. Jadi akad yang udah ya saling ada keridhaan, kerelaan. Biasanya sih hal seperti ini tuh yang tanpa ada lafaz aku jual dan aku beli itu yang ringannya, yang jumlahnya itu ringan gitu, ringan nilainya. Berbeda mungkin kalau sama rumah atau mungkin sama mobil dan yang lainnya. Tapi memang ya kalau di orang Sunda itu bagi beberapa bagi beberapa penjual, ketika misalnya contoh ketika ibu ke pasar gitu, ibu menemukan beberapa pedagang, ketika ibu beli misalnya mereka akan bilang si penjualnya, abi ngical, saya jual ya gitu. Terus ya udah ibu jawab abi meser, ya udah saya beli. Nah ini juga yang dinamakan sebagai contoh dari yang tapi itu jatuhnya qauli ya teman-teman, itu jatuhnya qauli. Cuman kalau yang tadi yang tanpa ada akad itu disebutnya fi'li. Jadi yang ibu sebutkan tadi yang abi ngical terus bilang abi meser, itu qauli, perkataan. Wadhaiful urufnya kita lewat, kita langsung ke halaman 156. Syurutul ilzam bil a'raf. Syarat memberlakukan uruf atau syarat berpegang dengan uruf atau kebiasaan, syarat-syarat atau syarat uruf diterima sebagai dalil. Pertama, yushtaratu liwujubil urfi, jadi syarat untuk diterimanya atau wajibnya berpegang dengan uruf sebagai dalil. Pertama ini alla yusadim nassan syar'iyyan, jadi tidak boleh bertentangan dengan nas syar'i. Nah di sini tuh disebutkan ya, falau ta'arafat ba'du tabaqatil mujtama, meskipun kalau misalnya ada sebagian orang atau bagi sebagian kelompok yang mereka punya kebiasaan
antuqaddimal khumur fi hafliz zawaj. Mereka tuh terbiasa memberikan minuman khamar ketika di dalam pesta pernikahan. Maka di sini lam yulzam zalika zauj, itu tidak harus gitu. Pernikahan tersebut sebenarnya ya tidak terlaksana. Walam yajuz lahu an yaf'alhu, dan dia juga tidak boleh melakukannya gitu si adat ini. Kemudian itu yang pertama ya, alla yusadim nasan syar'iyyan, jadi tidak boleh bertentangan dengan nas syar'i. Kemudian yang kedua, an yakunal urfu muttaridan aw ghaliban. Jadi hendaknya uruf itu, kebiasaan tersebut adalah kebiasaan muttaridan aw ghaliban yang sudah tetap dan udah banyak gitu. Ghaliban, kebanyakan tuh seperti itu kebiasaannya. Fa in ikhtalafatil 'adat fi amrin ma. Nah, apabila terjadi perbedaan adat pada perkara tertentu, wa kana alladzina yaf'alunahu aqallun aw musawin, dan ternyata yang melakukannya itu aqall, lebih sedikit, atau musawin, seimbang, setara jumlahnya, liman la yaf'alunahu, dengan orang-orang yang tidak melakukannya, lam yulzam. Jadi kalau misalnya si adat kebiasaan ini cuma sedikit yang melakukannya, maka ya sebenarnya nggak bisa dikatakan uruf. Jadi si urufnya ini harus yang tetap dan kebanyakan tuh berlaku pada orang banyak gitu. Kemudian yang ketiga, an yakuna muqarinan lil waqi'ati. Yang ketiga ini harus muqarin, sesuai atau cocok dengan al waqi'ah, dengan yang terjadi, dengan peristiwa yang terjadi atau dengan waktu pada saat itu. Jadi uruf tersebut tetap terdapat di waktu itu, atau uruf ini tuh sudah berlaku lama. Jadi udah menjadi kebiasaan yang berlaku secara kurun waktu yang lama. Jadi bukan, dalam kata lain itu dia udah eksis pada masa-masa sebelumnya, bukan yang baru muncul kemudian gitu. Karena kan yang tadi itu loh yang ibu bilang, yang halal bihalal itu udah terjadi dari kapan tahu gitu, bukan tiba-tiba ujug-ujug jadi ada gitu. Fa in kana qablaha summa zala. Nah, apabila misalnya dia uruf tersebut ada sebelum waktunya kemudian hilang, lam yulzam, maka tidaklah diberlakukan gitu kebiasaan tersebut. Kemudian yang keempat, alla yu'aridahu tasrihun bi khilafihi li'anna nas muqaddamun 'ala sukut. Jadi yang keempat ini tidak berbenturan dengan hal-hal tasrihun, yu'aridu tasrih, jadi enggak secara terang-terangan gitu dia bertentangan. Bi khilafihi li'anna nas muqaddamun 'ala sukut ini. Oke. Nah, karena di sini nas syari itu dia lebih didepankan daripada perkara-perkara yang didiamkan. Di sini itu disebutkan contohnya, ini tafaqul aqidan ala khilafihi, apabila ada dua pelaku akad, ittafaqo, bersepakat ala khilafihi, untuk menyelisihi mereka udah akad nih misalnya, kemudian mereka bersepakat untuk menyelisihinya, yu'mal bil ittifaq, maka yang dipakai itu adalah yang disepakati, wala yu'mal bil urfi, dan si kebiasaannya itu enggak dipakai. Tapi wa inama yu'mal bil urfi, tapi di sini bisa dipakai sesuai dengan urufnya, karena yang diberlakukan dengan kebiasaan itu adalah fi masa kata'inul aqidan, sesuatu yang didiamkan oleh orang yang berakad ini. Atau sebenarnya dengan kata lainnya, di dalam akad ini seharusnya, jadi yang keempat ini tidak bertentangan dengan syarat di dalam transaksi, tidak bertentangan dengan syarat bertransaksi. Kemudian yang kelima, an yakunal urfu aman
Jadi urufnya ini berlaku umum. Ai maksudnya berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Kemudian kalau di buku lain itu urufnya ini harus mengandung kemaslahatan. Itu. Oke. Baik. Hada huwa minni. Masya Allah ternyata 30 menit. Mohon maaf. Syukran ala husni ihtimamikum jami'an. Apabila ada yang belum dipahami silakan bertanya kepada guru masing-masing, menjapri guru masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.